Kita lanjutkan tutorial kita tentang belajar pemrograman visual dengan Python dan TK-Inter. Kali ini kita masih membahas tentang layout dan kali ini kita akan membahas tentang grid. Grid menempatkan widget dalam tabel 2 dimensi. Dan grid ini adalah yang paling fleksibel atau mungkin yang paling sering kita gunakan ketika kita ingin memanage layout atau memanage geometri di TK-Inter. Opsi yang bisa kita gunakan dalam grid adalah sticky, kolom, row, kolom span, row span, pad X, pad Y, iPad X, dan iPad Y. Langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Ini adalah beberapa codingan yang saya ambil dari pelajaran kita sebelumnya. Di sini saya sudah mencatat option yang ada pada grid agar nanti tidak terlewatkan option-option yang akan kita gunakan pada grid. Pertama-tama saya akan membuat button berjumlah 4. Di sini saya akan menggunakan variabel button 1 sama dengan button. Kemudian akan saya beri teks button 1. Untuk mempercepat, ini saya copy saja. Saya copy menjadi 4 buah seperti ini. Dan ini saya namakan button 2. Kemudian ini button 3. Kemudian ini button 4. Teksnya juga saya rubah. 2, 3, dan 4. Kemudian untuk memasukkan button ini ke dalam grid, kita bisa menggunakan button 1 kemudian grid. Kemudian untuk parameternya, rekan-rekan bisa melihat di sini ada kolom, ada row. Kita isikan dulu kolomnya. Oke, di sini kolomnya adalah 0, row-nya adalah 0. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada button 1 yang terpasang pada window. Sekarang kita mencoba untuk menempatkan button 2 ini dalam grid. Kita bisa gunakan button 2 kemudian grid. Kalau kolom dan row-nya ini kita samakan, tentunya ini nanti posisi dari button akan menumpuk. Coba rekan lihat. Di sini yang tambah adalah button 2. Ya, button 2 karena button 1 menumpuk atau posisinya adalah di belakang dari button 2 karena kita menggunakan kolom yang sama dan row yang sama. Agar bisa tampil, rekan-rekan bisa mengubahnya. Semisal di sini kolomnya saya ganti kolom 1. Kemudian kita play, maka tentunya nanti button 2 berada di sebelah kanan dari button 1. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Rekan-rekan semuanya, kolom dan row indeksnya dimulai dari 0. Kolom 0 berarti ini adalah kolom sebelah kiri. Kemudian row 0 merupakan baris paling atas. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan kembali. Di sini saya akan menambahkan button 3. Kemudian di sini saya akan menempatkannya pada kolom 2. Kemudian barisnya adalah baris 1. Berarti indeksnya adalah 0. Coba kita play. Oke, maka rekan-rekan bisa melihat di sini button 1, button 2, dan button 3 posisinya adalah satu baris. Kemudian saya akan mencoba untuk button 4 ini saya rubah ke baris berikutnya. Kita bisa menggunakan button 4, kemudian kolomnya saya gunakan kolom 0. Agar berada pada baris selanjutnya, maka row-nya ini saya rubah. Dan di sini row saya ganti menjadi 1. Tentunya posisi dari button 4 ini berada di bawah dari button 3. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini button 4 posisinya adalah di bawah dari button 1, button 2, dan button 3. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan kolom span dan juga row span. Untuk menggunakan kolom span dan row span, rekan-rekan terlebih dahulu harus mengkonfigurasi kolom dan juga row-nya. Rekan-rekan bisa menggunakan seperti ini. Kita panggil terlebih dahulu main window-nya dan di sini variabel dari main window adalah window. Seperti ini. Kemudian saya akan mengkonfigurasi kolom konfigurasi seperti ini. Kemudian saya set. Di sini adalah untuk indeks 0 dan saya set weight-nya. Weight-nya adalah 1. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat 5 kolom seperti ini. Ini indeks 0, kemudian ini indeks 1, 2, 3, 4. Grid ini memiliki 5 kolom, yaitu indeks 0 sampai 4. Saya akan menggunakan kolom span. Apakah kolom span ini? Kolom span digunakan untuk mengatur berapa kolom yang digunakan oleh sebuah widget. Rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini baris pertama adalah button 1, button 2, dan button 3. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini karena saya sudah menggunakan kolom konfigurasi dan jumlah dari konfigurasinya terdiri dari 0 sampai 4 yaitu 5 kolom, maka ketika kita play, maka di sini akan terjadi 5 kolom. Maka akan tersekat atau terbagi menjadi 5 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan di sini adalah kolom yang posisinya masih kosong. Semisal kita akan mengkonfigurasi button 3 ini untuk menempati 2 kolom, maka rekan-rekan bisa menggunakan
Untuk button 3-nya ini kita tambahkan kolom span. Ini saya gunakan 2 karena defaultnya adalah 1. Jika diisi 1, maka button 3 ini hanya menempati 1 kolom. Ketika kita rubah menjadi kolom span sama dengan 2, maka rekan-rekan bisa melihat di sini sebenarnya button 3 ini menempati 2 kolom. Dan ini belum terlihat karena kita belum melakukan sticky pada button-button tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sticky. Apa itu sticky? Coba rekan-rekan lihat terlebih dahulu ya. Sticky, misalkan di sini saya akan sticky-nya adalah kiri kanan. Kiri kanan, rekan-rekan bisa lihat di sini. Kiri adalah W, kemudian kanan adalah E. Jika kita ingin melakukan sticky pada kiri dan kanan, kita bisa menggunakan WE seperti ini. Jadi ini adalah sticky pada bagian kanan dan juga sticky pada bagian kiri. Coba kita lihat perbedaan apa yang terjadi pada button 1. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini buttonnya berbeda dengan button 2 dan button 3. Button 1 ini ketika kita tambahkan sticky WE, maka dia akan memenuhi bagian kiri dan juga bagian kanan. Coba kita lakukan hal sama dengan button 2. Kita tambahkan sticky-nya. Ketika kita play, maka rekan-rekan bisa melihat button 1 dan button 2 memiliki lebar yang sama. Coba kita tambahkan untuk button 3. Sticky-nya masih sama, W dan E. Coba kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ya, button 1, button 2 dan button 3. Dan button 3 memiliki lebar yang berbeda karena saya menggunakan kolom span-nya adalah kolom span 2. Dan di sini untuk button 1 dan button 2 secara default kolom span-nya adalah 1. Coba kita amati kembali berapa kolom yang ada pada kode ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertama sudah dipakai button 1, indeks 1 sudah digunakan oleh button 2, indeks 2 sudah digunakan oleh button 3, berarti button 3 ini masih bisa kita panjangkan agar memenuhi lebar dari window. Kita bisa menambahkan ini menjadi 3. Coba kita play rekan-rekan semuanya. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini button 3 posisinya adalah full menggunakan kolom dengan indeks 2 sampai dengan indeks 5. Jadi menggunakan 3 kolom. Di sini rekan-rekan bisa melihat kolomnya adalah 3. Sekarang kita akan mencoba bagaimana untuk mengkonfigurasi agar button 4 ini menjadi full menempati 5 kolom. Kita bisa menggunakan sticky terlebih dahulu di sini. Kemudian kita setting kolom span-nya menjadi 5 seperti ini. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini button 4 memiliki lebar full memenuhi window yang ada. Jadi dia menggunakan kolom pertama sampai dengan kolom kelima. Oke, kita sudah menggunakan kolom span, kita juga sudah menggunakan sticky. Untuk pad X, pad Y, iPad X dan juga iPad Y, saya sudah menjelaskan pada tutorial-tutorial sebelumnya. Jadi di sini tidak akan saya jelaskan kembali. Kita akan mencoba untuk menambahkan row span. Untuk menambahkan row span, teman-teman harus melakukan terlebih dahulu konfigurasinya. Kita bisa menggunakan window, kemudian row, configuration seperti ini. Kemudian ini indeksnya. Pertama kita akan setting indeks 0, kemudian weight-nya adalah 1. Mungkin saya akan menggunakan 2 baris saja, karena kita tadi hanya menggunakan 2 baris, yaitu row 0 dan juga row 1. Jadi ini kita akan menggunakan 2 baris saja seperti ini. Ini adalah indeksnya, kita ganti 1. Jadi row-nya kita setting menjadi 2. Indeks 0 dan juga indeks 1. Coba kita play. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Karena kita sudah melakukan konfigurasi pada row-nya dan saya setting weight-nya adalah 1, berarti dalam window ini hanya terdapat 2 baris, yaitu indeks 0 dan juga indeks 1. Kalau dibagi, berarti ini adalah batas antara indeks 0 dan juga indeks 1. Tetapi kenapa posisi dari button ini tidak memenuhi semua window? Karena kita hanya melakukan sticky menggunakan WE. Kita tidak melakukan sticky pada bagian atas dan bagian bawah. Bagaimana cara kita untuk melakukan sticky pada bagian atas dan bawah? Kita langsung saja lihat di sini, bagian atas adalah N dan bawah adalah S. Berarti ketika kita ingin melakukan sticky untuk semua bagian, baik itu atas, bawah, kiri, kanan, kita bisa menggunakan W, E, N, kemudian S seperti ini. Coba kita lihat apa yang terjadi pada button 4. Coba kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini, button 4 dia sticky pada bagian kiri, bagian kanan, atas dan bawah. Dan posisi dari button menjadi lebih besar. Dan ini kita rubah menjadi wedge juga. Coba kita play.
Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini semua button sticky pada semua sisi dan tampilannya menjadi responsif. Ketika kita resize, maka rekan-rekan bisa melihat semua button posisinya adalah responsif. Oke, kita sudah membahas sticky, kita membahas kolom, row span, row span. Kemudian juga kita sudah membahas option sticky, yaitu di sana ada atas dengan kode N ini adalah north. Biasanya di dalam peta, north atau utara diasumsikan adalah bagian atas. Kemudian ini adalah bawah, ini south. Kemudian kiri ini west, kodenya adalah W. Dan kanan adalah east, kodenya adalah E. Jadi rekan-rekan tinggal memasukkan saja sticky mana yang akan digunakan. Ketika kita mau sticky bagian kiri atas, maka kita lihat kiri adalah W, kemudian atas adalah N. Jadi kita bisa menggunakan W dan N. Saya pikir cukup mudah rekan-rekan semuanya bagaimana cara menggunakan grid layout ini pada TK Inter. Dan kemungkinan besar jika rekan-rekan ingin membangun sebuah aplikasi dengan menggunakan TK Inter, maka grid layout ini adalah merupakan pilihan yang paling cocok untuk membuat aplikasi dengan layout yang lebih menarik karena lebih fleksibel, mudah diatur, dan tentunya juga mudah untuk dikonfigurasi. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Pada tutorial selanjutnya akan kita bahas tentang place. Oke, sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.